Pertama baik, kalau matinya jelek, jelek. Pertama jelek, tapi matinya pas di masjid, matinya baik. Semoga kita baik-baik, tapi matinya juga baik. Allahumma amin. Tapi jangan pernah lupa, selalu berdoa. Kita nggak tahu kapan hari akhir kita, bagaimana keadaannya. Kita nggak tahu ibu nanti meninggal kita. Kenapa? Allah yang menentukan. Kita berdoa, semoga meninggal husnul khatimah wa khitamuhu miskun. Maksudnya apa? Akhirnya kayak minyak wangi harum. Allahumma masya Allah. Makanya kita diminta berdoa selalu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus lil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihus lil khatimah. Sembahyang khusyuk, Allahu Akbar, madhep ten Gusti Allah, lali kabeh. Ing minangka biasane sembahyang malah eling kabeh. Kene apa iki? Eling TV-ne durung mateng. Eling biasanya sembahyang eling kabeh. Iki boten khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai rukuk, sampai sujud. Ate salam. Kentut. Batal apa batal? Yang paling penting itu akhir. Semoga kita akhirnya diselamatkan oleh Allah. Allahumma amin. Hadirin hadirat akramakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para pejabat, para habaib, semoga dimuliakan oleh Allah semua. Para ulama, para kiai selalu menganjurkan hati mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Latihan ikhlas. Uang sing angel alhamdulillah, gampang kena penyakit mantap kok. Delok film, delok TV, delok sinetron, ketemu wong sing ganteng-ganteng. Delok bojone ireng. Akhirnya delok bojone mantep kok. Wong sing mantelan itu gampang lara. Gak suwe kena stroke terus. Gini lagi. Makanya apa wae seneng napa malih nun sewu. Tahun-tahun ini, tahun-tahun masalah, banyak fitnah. Delok TV rame, delok Facebook rame, konon delok ini. Wong Islam jangan ikut campur dalam kemungkaran, dalam kejelekan, dalam caci maki. Umat Islam selalu membawa kebaikan, kesejukan, ngomong sing apik, gak usah ngurusi wong liya, krana malaikat tak ngurusi salahe tangga, sing diurusi salahe awake dhewe. Maka kanggo koreksi atine. Allahumma lan sholawatan itu ngadepno ati. Lan saged ngabulken hajat. Sampai enten perlu nopo lalau, nangguni dukun. Sampai ada masalah, nangguni pesulap. Ada pesulap merah, pesulap hijau. Saya ini lagi rame. Ada bus apa? Bus apa? Bus aku ditekeru sampai ini. Oke, sampean sing ngake sholawat, insyaallah kabul hajat. Bojomu ngamukan, wajah sholawat, kasih kamu. Lu mau sampai praktek toh, mantuk sakniki mangke mantuk. Nek bojomu ngamuk-ngamuk, sampean ngadeg, kono ngamuk-ngamuk sampean wajah toh. Aman, Allahumma. Ojo maneh kok bojo ngamuk, sampean ketekan polisi lho. Umpama sampean kok nang dalan ketekan polisi. Siap, selamat siang, surat-surat. Sallallahu alaihi wasallam. Iki lek polisi santri melok. Sallallahu alaihi wasallam. Bebas wis. Allahumma sholawat itu gawa berkah. Hadirin hadirat athabakumullah, siang ini acara pun menyambut tahun baru Islam Hijriah. Yang kedua, santunan anak yatim. Tahun baru Hijriah dimulai kapan? Di zaman Nabi tidak ada.
Islam belum punya tanggal Bapak, masih mengikuti Masehi. Di Sayyidina Abu Bakar belum ada, dimulai Sayyidina Umar karena ada gubernur yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa ibu? Siapa? Hei, Abu Musa al-Ash'ari itu gubernur, menulis surat file-file kertas yang ada di kantornya, nggak ada tanggalnya, enggak. Akhirnya apa? Orang karet ini tanggal piro, ini bulan apa, nggak ada tanggalnya. Akhirnya untuk menerbitkan kantor ini kesulitan. Laporlah kepada Presiden Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membenarkan memang ini kesulitan. Musyawarahlah dengan sahabat-sahabat besar, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk Utsman bin Affan, termasuk sahabat-sahabat Zubair bin Awam, termasuk Talha. Sahabat-sahabat yang lain dikumpulkan, musyawarah. Ada yang usul bikin tahun, bikin penanggalan, bikin kalender. Dimulai dari mana? Maulid. Dimulai dari mana? Ramadan. Dimulai dari mana? Nuzul Quran. Dimulai dari mana? Mi'raj. Dimulai dari mana? Macam-macam. Sayyidina Ali usul dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Kapan hijrahnya? Bulan Syawal. Ini Muharram. Akhirnya diterima, terjadilah penanggalan baru dari Islam, dimulai dari bulan Muharram, hijrahnya Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi hijrahnya bukan Muharram, perintah. Ini yang penting ya. Kalau Anda mengatakan Kanjeng Nabi hijrah bulan Muharram, salah. Caranya nggak begitu. Kanjeng Nabi berangkatnya bulan Maulid, lama setelah orang-orang berangkat. Jadi masyarakat disuruh berangkat dahulu, itu bulan Muharram, yang lain nyusul, Kanjeng Nabi baru berangkat di bulan Maulid. Tapi kenapa penanggalan itu dimulai dari itu? Dari mulainya hijrahnya umat Islam. Ada masalah lagi. Kalau diartikan dari mulainya hijrah ini umat Islam saja, salah lagi. Kenapa? Karena hijrah ke Madinah itu hijrah nomor 3. Hijrah pertama bukan ke Madinah, hijrah pertama ke Habasyah. Habasyah itu mana? Afrika. Hijrah yang kedua Afrika. Hijrah yang ketiga baru Madinah. Kanjeng Nabi perintah di bulan Muharram, disitulah dijadikan penanggalan Islam 1 Muharram. Wong Jawa nyebute Suro. Kata nggih? Muharram banyak kejadian besar. Selain hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sahabat-sahabatnya, juga kejadian-kejadian besar. Di balik hijrahnya sahabat-sahabat Nabi, ada seorang wanita yang tidak pernah berhenti menangis, melintangkan air mata. Karena apa? Anaknya jadi korban. Suatu kali, Allahumma sholli ala Muhammad, apa arti anak dan istri? Apa arti harta? Apa arti keluarga dibandingkan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya jangan pernah sekali-sekali menghina Kanjeng Nabi, akan semua bangkit juga. Makanya untuk informasi untuk bapak aparat dari polisi, dari Koramil, kalau ada yang terjadi pernah diredam karena umat Islam tidak pernah kumpul di masalah ini. Karena di luar banyak yang nyinggung-nyinggung, kadang-kadang melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan ini. Ini bahaya, ini provokator yang asli. Kalau saya katakan ini teroris. Kenapa? Membuat umat marah, negara hancur. Karena mulanya 1-2 orang tangkap cepetan, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, ini cinta kepada Rasulullah tidak pernah tergantikan. Allahumma. Sampai sholawatan bagus. Tapi lek jam 1 dalu Bu, ya dikurangi, melanjutkan jam 1 dalu sallallahu. Jam 1 dalu tambah mulai jantung mati. Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah. Kita bagi. Pakailah rasa sayang, rasa cinta, hargai, hormati semua. Kalau nggak mau diganggu, jangan ganggu orang lain. Makanya
hati-hati. Kezaliman itu Allah yang marah. Siapapun yang berbuat zalim kalau kepada orang yang lemah, dia akan berhadapan dengan Tuhannya. Kenapa? Orang lemah tidak akan bisa menang, kalah kan? Tapi orang lemah itu punya Tuhan, Tuhannya akan datang. Ittaqi da'watal madlum wa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Hati-hati yang dongane wong cilik, hati-hati yang dongane wong madlum, karena dia dan Allah doanya tidak ada hijab, langsung lagi. Dan terus apa? Jalur sepuluh selesai. Allahumma amin. Diobong Nabi Ibrahim. Ketika diobong, Allah dawuh ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai jadi sirah perdaman wasalaman yang menyelamatkan untuk Ibrahim, perintah Allah. Tapi ternyata orang rombongan kodok apa bu? Apa? Kodok itu rombongan nyemplung kali jokok banyu tidak gulune melu moro nang golek geni disemprot cecek moro apa kebul. Ini simbol Bapak. Apa simbolnya? Kalau ada perbuatan sesuatu, kalau itu jelek, ayo bantu untuk memadamkannya, bukan malah bikin rame fitnahnya. Kalau nah ini contohnya takut kan banggaan polisi ya. Sekarang yang lagi rame yang dibahas polisi ya. Kita umat Islam kalau bisa membantu kebaikan untuk polisi, bantuan. Kalau nggak bisa, diem. Ini malah cenderung sing salah, polisi nang kampung-kampung salah-salah. Sakit ini kan saya. Bukan saya bela polisi, bukan. Kalau polisi pun tak tambah karu-karuan. Gitu lagi. Yang salah, tidak bertulis siapa, bongkar hukum. Tapi kan perorangan, bukan yang lainnya. Paham itu ya? Kalau salah ini kan tidak ada masalah. Islam tidak mengajarkan yang tidak benar. Kalau ada yang panas, kita bikin dingin. Ojo malah panas sampai malah gawa gas. Kono kobongan malah ngobong-ngobongan ke sana. Nah ini di warga kita banyak kelihatan di medsos yang sudah terbakar masalah apa di Jakarta itu. Ini mau dirembet-rembetkan ke bawah, mau ke Polda, mau ke Polres, mau ke Polsek. Makanya kalau ini menggelitik terus, saya minta warga Sarang cerdas dan pinter, jangan bawa-bawa masalah luar ke Sarang. Cukup Sarang, ada Polsek, ada Koramil, ada warga, ada kiai, jangan terbawa yang di luar. Sarang harus aman.